Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andrikus Mofu melalui Wakil Ketua 3 Penatua Naomi Neti Howe membuka agenda sidang kedua klasis AIFAT yang sedianya diselenggarakan pada Kamis tanggal 29 September tahun 2022 di Jemaat GKI Sion Kumurkek. Agenda sidang yang bertemakan Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan tersebut dihadiri Sekda Maibrat, Johnny Y, Kapolres AKBP Glenn Roy Moll, Dandim Letkol Infanteri Heri Ismail, Wakil Ketua 2 DPRD Agustinus Tenau, Sekwan DPRD Ferdinandus Ta, Ketua BPAM Sinode Wilayah 7 Sorong Raya Nimbrod Sesa, Tokoh AIFAT Raya Agustinus Sa dan Maximus Air, serta seluruh warga dari 19 jemaat yang ada di klasis AIFAT. Penatua Naomi Howe dalam sambutannya yang dibawakan mengatakan bahwa momentum sidang klasis merupakan perayaan keselamatan dan pertanggungjawaban iman sesuai amanat gereja dan bukan dijadikan sebagai momentum saling berebut kekuasaan semata. Ia mengajak jemaat klasis AIFAT patut mensyukuri waktu 5 tahun berada dalam perlindungan Tuhan hingga kembali melaksanakan sidang kedua klasis AIFAT pada saat ini. Mari kita ramai-ramai mengalir saja dan perlu mensyukuri 5 tahun Tuhan sudah bawa kita dalam program kerja kita. Sekarang kita tidak tahu siapa yang jadi ketua klasis. Kita hanya bisa lihat, dengar, dan menerima itu karena sudah merupakan keputusan Tuhan, kata Naomi dan berharap kepemimpinan klasis nantinya harus meneladani kepemimpinan Kristus. Istri mantan Bupati Maibrat Bernard Sagrim ini juga menyarankan agar program kerja gereja yang disebut P4G di GKI dan evaluasi anggaran pendapatan belanja gereja termasuk rencana anggaran 5 tahun ke depannya menjadi hal prioritas yang perlu dibahas di sidang tersebut. Dia berharap agar program yang direncanakan 5 tahun ke depannya harus berpedoman pada program yang ditetapkan di tingkat sinode pada saat sidang sinode ke-18 pada Juni di Waropen, Papua Barat kemarin. Jadi 5 tahun kita sudah tetapkan dan ini hari kita evaluasi. Kira-kira mana yang sudah kita kerjakan dan mana yang belum. Tetapi tentunya dengan mempertimbangkan munculnya pandemi COVID-19 yang membuat program-program GKI banyak mengalami kendala, kata Naomi, usai menyampaikan beberapa hal penting dalam sambutannya. Naomi pun menyampaikan limpah terima kasih pemerintah Maibrat atas dukungan terhadap GKI di Maibrat dan juga kepada Badan Pekerja Klasis atau BPK dan semua pihak yang telah berkontribusi. Dia juga menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya sidang kedua klasis AIFAT tersebut. Sekda Maibrat, Johnny Y menyatakan bahwa pemerintah Maibrat pada prinsipnya mendukung penuh kegiatan tersebut dan berharap ketua terpilih nantinya dapat menahkodai organisasi sebagai ketua klasis AIFAT dengan baik dan selalu bersinergi dengan pemerintah karena menurutnya gereja adalah mitra pemerintah, sehingga proses pelayanan terhadap warga jemaat di wilayah ini bisa berjalan dengan baik, aman, tertib, dan kita bisa melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan baik pula di Kabupaten Maibrat, harap Johnny. Ketua Panitia Sidang Klasis, Nikodemus Safuf melaporkan, bahwa penerimaan anggaran untuk menyokong agenda itu sebesar 329 juta lebih yang diperoleh dari pemerintah, sumbangan para intelektual, warga jemaat, dan sumbangan sukarela lainnya berupa barang non-finansial. Demikian laporan Panitia Sidang Klasis AIFAT yang kedua di Jemaat GKI Sion Kumurkek, tuntas Safuf. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua, Naomi Neti Howe langsung menyematkan nemtek kepada 2 orang perwakilan peserta dan sekaligus penyerahan palu sidang kepada Ketua Klasis AIFAT periode 2017 dan 2018 Siprianus Asem untuk memimpin jalannya sidang tersebut hingga dari tanggal 29 sampai tanggal 30 September untuk pemilihan Ketua Klasis periode 2022 dan 2027. Acara pembukaan berlangsung meriah diisi dengan persembahan tari-tarian oleh warga jemaat setempat dengan hikmah dan meriah.
ya pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kegiatan ini supaya bisa terlaksana dengan baik dan memilih ketua yang akan menakodai klasis ini 5 tahun ke depan, sehingga kita dapat bekerja sama dengan pemerintah dan gereja. Jadi pemerintah dan gereja ini adalah mitra pemerintah, karena sebagian besar ASN yang bekerja di pemerintah ini adalah anggota jemaat di gereja-gereja yang ada di klasis AIFAT ini, sehingga kami pemerintah juga terus membuka diri dengan pihak gereja, sehingga proses pelayanan masyarakat jemaat di wilayah ini bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa aman, tertib, dan kita bisa melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang baik di kabupaten yang satu ini. Klasis GKI AIFAT. Izinkan saya mewakili Sinode GKI di Tanah Papua untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara sidang, dan nanti akan bersama Badan Sinode Wilayah 7 untuk memimpin dan mengarahkan sidang ini, karena Ketua Sinode tidak bisa hadir di tempat ini. Hari yang sama, jam yang sama, kami 5 pengurus harian Sinode GKI di Tanah Papua dan 12 anggota wilayah melakukan sidang yang sama di 70 klasis yang ada di atas GKI di Tanah Papua, sehingga untuk daerah Sorong Raya, Manokwari dan sekitarnya, saya sebagai Wakil Ketua 3 punya tanggung jawab dan didampingi oleh anggota badan pekerja wilayah masing-masing. Program kerja gereja yang di dalam gereja GKI ini kita kenal dengan P4G, dan juga mengevaluasi anggaran pendapatan dan belanja gereja. 5 tahun kita sudah tetapkan, hari ini kita evaluasi kira-kira mana yang sudah dikerjakan, mana yang belum, dan jangan kita lupa di 5 tahun ini ada pandemi COVID-19, sehingga banyak program-program tidak kita kerjakan. Jadi jangan serang badan pekerja klasis, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja GKI di Tanah Papua. Saya Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua membuka dengan resmi sidang kedua klasis AIFAT yang berlangsung dari tanggal 29 dan 30 September 2022 di Jemaat GKI Sion Kumurkek dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Akan palu ini kepada Badan Pekerja Sinode, ya, Ibu Ketua 3. Kepada kesempatan ini untuk kami serahkan ini, dan kami berharap ada hal-hal baik yang terjadi setelah sidang ini. Demikian, Tuhan berkati kita. Baik, atas nama Sinode
Sinode GKI di Tanah Papua. Saya Wakil Ketua 3 didampingi Bapak Anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah 7 secara resmi menyerahkan palu sidang kepada Badan Pekerja Klasis AIFAT untuk melaksanakan sidang klasis kedua dan memutuskan hal-hal yang dapat dikerjakan 5 tahun ke depan. Semoga Tuhan menolong kita. Palu ini saya terima sebagai mandataris dari gereja ini, yaitu diserahkan dari pimpinan sinode untuk saya memimpin rapat dalam sidang klasis ini untuk mensahkan segala keputusan-keputusan gereja yang berlaku, baik hasil evaluasi 5 tahun yang kami lalui, bahkan hasil-hasil amandemen tata gereja yang hendak kita putuskan dari pimpinan sinode sampai pada aras jemaat. Kami akan melaksanakan pada sidang klasis AIFAT yang kedua pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Tahun 2022 di Jemaat GKI Sion Komorkek, saya membuka sidang klasis AIFAT yang kedua pada hari ini dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya membuka sidang ini terbuka dan untuk umum. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan.